Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kahatur kehadirat mursyid Kanjeng Wali Agung Kanjeng Syekh Ahmad Syahid Sahibul Wafat Tajul Arifin. Semoga Allah SWT menambah kenikmatannya dan semoga kita semua diberikan oleh Allah SWT untuk senantiasa istiqomah bersama-sama dengan beliau dari dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya, mudahan segala apa yang dihajatkan oleh kita dikabul oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hakikat diri kita adalah kita tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Keimanan yang Allah berikan kepada kita, yang ditanamkan, keyakinan pada adanya Allah SWT oleh orang tua kita, terus ditambah semakin diyakinkan oleh Allah SWT melalui karomah dan mujizat Rasulullah SAW, melalui talqin zikir. Itu adalah nikmat yang tiada terhingga, yang tidak mungkin bisa dibeli oleh langit dan bumi dan segala isinya. Kenikmatan yang agung yang sudah Allah berikan kepada kita, janganlah kita sia-siakan. Harus terus kita pelihara, syukur kita tambah dan tambah terus. Hanya dikatakan Sadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Tambah, perbaharui, perbaiki, sempurnakan. Bagaimana menyempurnakannya? Bikasrati, dengan memperbanyak qauli, bacaan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Kenapa dengan bacaan tersebut? Karena dengan bacaan tersebut dikatakan lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Kalau bacaan tersebut sudah jadi dalam diri seorang mukmin sejati, menembus sampai lapisan bumi ke-7, tembus ke atas sampai langit ke-7, sampai ke hadirat Allah SWT. Itu yang dimaksud tadi dalam ayat barakatun minas samaa'i wal ardh. Barokah dari langit dan bumi. Maksud barokah itu bagi orang yang oleh Allah SWT sudah disempurnakan kalimat takwanya dalam dirinya, kalimat taqwa la ilaha illallah, menembus ke dalam sanubarinya oleh talqin zikir dan mulai latifah 1, latifah 2, latifah 3, tembus sampai latifah 7, kolab keluar dari jasadnya nur tersebut, kalimat tersebut tembus sampai ke bumi. Nah, kalau sudah menembus ke dalam bumi yang kita pijak, otomatis daerah tersebut diberkahi oleh Allah. Tanaman yang ada di situ mendoakan, pepohonan yang ada di situ mendoakan, rumputnya, kerikilnya, pasirnya, bahkan angin dan semua yang ada di situ, semuanya ikut mendapatkan barokah. Itu yang dimaksud dengan ayat tadi, barokat minas samaa'i wal ardh. Kalau sudah tembus ke bumi yang sampai lapisan ke-7, otomatis di situ diberkahi oleh Allah.
tembus lagi ke atas sampai langit ke-7, otomatis turun barakah Allah dari langit. Dibukakannya pintu langit, dikabulkannya segala permohonan dan doa. Itu yang dimaksud barokah. Kita sudah ada kalimat barokah. Bisa menurunkan barokah dari langit itu kalimat la ilaha illallah, kalimat yang ikhlas, kalimat yang sempurna. Kalimat yang ikhlas, kalimat yang sempurna didapat daripada qalbu orang-orang yang sudah ikhlas dan sudah sempurna. Dulu juga kita sebelum talqin sudah biasa membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sudah biasa membaca kalimat tersebut. Tapi tidak sampai menembus hati kita, tidak sampai menembus langit dan bumi. Kenapa? Karena kita belum mendapatkan hakikat daripada la ilaha illallah tersebut. Baru bacanya saja yang kita dapatkan. Amal kita pun sama seperti itu. Setiap amal manusia diangkat oleh Allah SWT ke langit. Itu yang dimaksud dengan maqam langit. Amal seseorang sampai ke hadirat Allah, sampai ke langit. Allah menciptakan 7 lapis langit. Di setiap langit Allah menciptakan 1 malaikat penjaga langit. Jadi ada 7 malaikat penjaga langit. Mulai langit 1, 2, 3, 4, terus sampai 7. Dengan tugasnya masing-masing dan seleksinya masing-masing. Rasulullah SAW, beliau menceritakan pada Mu'adz bin Jabal seperti itu. Wahai Mu'adz bin Jabal, Allah menciptakan 7 lapis langit, dan kemudian Allah menciptakan 7 malaikat. Untuk setiap langitnya 1 malaikat. Ketika malaikat hafadzah ataupun malaikat penjaga yang senantiasa mengawasi kita dari depan dan belakang kita, mendengar setiap pembicaraan kita, mengetahui setiap amal kita dan mulai sholat, zakat, puasa, haji, terus dilaporkan kepada Allah. Di bawah amal tersebut terbang ke langit. Ya bukan kita yang terbang, amalnya dulu terbang. Sebelum ruhnya terbang, amalnya dulu yang terbang. Dilaporkan oleh malaikat, baru mau masuk langit 1, ditanya oleh malaikat langit 1, amal siapa itu? Amal si anu. Kata malaikat langit 1, balikan lagi ke dunia. Kenapa harus dibalikan? Orang tersebut itu orang yang suka gibah. Gibah itu apa? Orang yang suka bergunjing, sok ngobrolkeun batur, ngagorengkeun batur. Gibah. Tidak bisa menembus langit 1, jangankan sampai ke hadirat Allah. Di lain waktu diangkat lagi oleh malaikat hafazah. Orang tersebut sudah terbebas daripada gibah, mungkin sudah insya. Dibawa lagi tembus ke langit ke-1, lulus, masuk langit 2, periksa oleh malaikat langit 2. Amal siapa itu? Amal si anu. Dilihat lagi, diteliti. Wah, ini ada masih cinta kepada dunia, kurang zuhud. Amal-amalnya, sholatnya, zakatnya, hajinya benar, tapi cintanya kepada dunia. Aku ditugasi Allah untuk melihat amal seseorang dan diberikan pengawasan oleh Allah, diberikan mata oleh Allah, sehingga tahu orang ini cinta kepada dunia, maka tidak bisa menembus langit 2. Di lain waktu orang tersebut mungkin sudah insaf, kecintaan kepada dunia sudah berkurang karena mengamalkan zikir, dibawa lagi oleh malaikat hafadzah, tembus langit ke-3. Mau masuk langit 3, ditanya lagi oleh malaikat, amal siapa? Amal si anu. Pas dilihat, aku ini malaikat yang bertugas melihat amal seseorang, apakah dia sombong atau tidak. Pas dilihat ada kesombongan, balikin lagi. Akhirnya tidak terima lagi. Mungkin orang tersebut tambah soleh, bawa lagi amalnya, sudah tidak sombong lagi. Masuk lagi, akhirnya langit 1, langit 2, langit 3. Akan masuk menembus langit ke-4, dilihat oleh malaikat langit ke-4. Oh, ini orang sudah tidak sombong, tapi ada rasa takjub pada dirinya sendiri. Bahasa Sunda nama ujub. Ada rasa takjub, terkagum-kagum dengan dirinya sendiri. Ketika kita bisa sholat, ketika kita bisa berpuasa, ketika kita bisa bertahajud, ketika kita bisa sedekah, ada kebanggaan, takjub, hebat. Walaupun kita tidak ngomong ke orang, hebat, saya bisa begini, orang lain tidak. Ditolak oleh malaikat langit ke-4, turun lagi. Seperti itulah amal, terbang ke langit. Setelah itu mungkin orang terus mengamalkan zikir, hilang takjubnya, hilang sombongnya, hilang gibahnya, hilang cinta dunia. Nah, tembus lagi, mau menembus langit ke-5, di situ dilihat lagi oleh malaikat langit ke-5. Pas dilihat, oh orang ini memiliki sifat dengki, ada iri hati dan dengki pada orang lain dari berbagai macam segi.
Mungkin melihat, oh kiai ini lebih banyak santrinya, oh orang ini lebih banyak istilahnya, hartanya lebih maju ekonominya. Timbul rasa dengki dalam hati walaupun tidak diucapkan oleh lisan. Tapi ada rasa iri dan dengki dalam hati, ditolak oleh malaikat langit kelima. Mungkin dengan zikir dibersihkan oleh Allah dari sifat dengki, sehingga ridho dengan semua yang diberikan oleh Allah. Ridho dengan semua apa yang Allah berikan pada dirinya, dan ridho dengan apa yang Allah berikan pada orang lain. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan, dibawa oleh malaikat. Mau masuk langit ke-6, dilihat lagi oleh malaikat langit ke-6. Oh, ini orang masih egois, kurang sayang kepada temannya, kurang sayang kepada saudaranya, kurang sayang kepada tetangganya. Di mana ada tetangga kesulitan, tidak mau membantu, tidak mau peduli. Ditolak lagi oleh malaikat yang bagian penyayang. Karena kurang hablum minanas di situ. Tidak cukup ternyata amal itu untuk sampai ke hadirat Allah. Ada malaikat pemeriksanya. Mungkin dengan zikir orang semakin sayang pada tetangganya, sayang sama saudaranya. Timbul kasih sayang yang besar, jadi rahmatan lil alamin. Dibawa lagi oleh malaikat, tembus. Mau masuk ke langit ke-7, dilihat lagi oleh malaikat. Oh, ini orang masih ada riyaknya, ada sum'ah dalam dirinya. Jadi ada rasa bangga, walaupun sedikit. Riya itu sirik kecil. Masih melihat dirinya sendiri. Ditolak oleh malaikat langit ke-7. Akhirnya mungkin dengan zikir semakin sedikit hilang sifat riyaknya, hilang sifat sum'ah. Sum'ah itu ingin dipuji. Walaupun tidak menyuruh orang lain, tidak menceritakan kebaikan, tapi ada dalam dirinya. Rasa lebih dari orang lain, rasa ingin dipuji, itu sum'ah atau riya, syirik kecil. Mungkin bersih dengan zikir, tembus lagi sampai langit ke-7. Udah langit 7 sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ langsung diperiksa oleh Allah, dilihat, waduh ini amal orang hebat. Langit 1 sampai langit 7 tembus. Malaikat terkecoh semua. Pas dilihat oleh Allah, ternyata amalnya itu bukan untuk aku, tapi untuk selain aku. Mencari kedudukan di hadapan manusia, mencari pahala, mencari selain Allah. Nah, disitulah kita belajar tarekat. Ilahi anta maksudi waridhaka. Jangan mencari selain Allah. Kenapa? Takut kita banyak berpuasa, banyak sholat, banyak melakukan kebaikan, tapi amal kita ditolak oleh Allah. Luruskan hati kita, luruskan niat kita, supaya kita selamat dunia dan akhirat. Dan sampai kita tertinggal daripada rombongan Rasulullah SAW dan para sahabat itu terkenal zuhudnya dan terkenal khusyuknya, disifati oleh Allah seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, mereka sangat beriman pada perkara gaib. Wa bil akhirati hum yuqinun, pada akhirat itu yakin ada dan yakin terlihat. Guru kita Kanjeng Wali Agung Syekh Ahmad Sahibullah Fatahul Arifin dengan Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah bersatu dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat, sudah ada di surga di situ. Makanya sekarang pintu madrasah kita ada di situ. Kalau kita ingin ketemu dengan guru kita yang sesungguhnya, beliau ada di sana. Nah, kita belajar zikir, ketemu dengan madrasah, pintu madrasah guru kita ada di surga, tembus ke situ. Dulu madrasahnya kita ke Suralaya, dulu kita ngaras ke Suralaya. Sekarang guru kita ada di situ. Kalau kita betul ingin ketemu beliau, beliau sudah bersatu dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Temui di sana. Belajarlah kita terbang. Bagaimana terbangnya? Yang tadi itu, tembus langit 1 sampai langit 7, hilangkan semua sifat-sifat yang tidak baik. Kenapa seperti itu? Dulu zaman Ibnu Arabi yang menjadi wali kutub itu Syekh Abu Madyan. Suatu saat setelah wafat Syekh Abu Madyan, ada seorang wali mimpi. Dalam mimpinya ketemu dengan Syekh Abu Madyan. Wahai Syekh, bagaimana kedudukanmu sekarang? Alhamdulillah, Allah memberikan kenikmatan. Bagaimana kedudukanmu? Aku alhamdulillah pemimpin daripada yang 4. Maksudnya wali kutub. Karena yang 4 itu autan. 1 timur, 1 barat, 1 utara, 1 selatan. Sedangkan beliau pemimpin dari yang 4. Itu artinya beliau wali kutub.
Sebagaimana kedudukan Syekh Hasan Asyadzili. Syekh Hasan Asyadzili, beliau ada bergantung di aras, setiap hari ada di situ. Nah, guru kita Pak Kompang Ngersabah sekarang itu, rahasia batinnya itu ada di aras, di situ. Dulu waktu hidup jasadnya ada di dunia, tapi ruhnya udah ada di situ. Makanya kita ngaras istilahnya, karena ruhnya udah ada di situ. Sekarang rahasia batinnya tetap di situ, ada di aras. Sirnya ada di aras, ruhnya ada di surga. Makanya yang ketemu beliau, madrasahnya di situ. Makanya kita jangan sampai ketinggalan rombongan. Ikut rombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kenapa? Di dunia hanya sebentar, tidak akan lama. Jangan disia-siakan. Setiap menit hidup kita itu berharga. Setiap detik hidup kita berharga. Kehidupan di dunia sesaat lebih berharga daripada di akhirat nanti. Dunia itu tempat beramal. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam. Kapan panennya? Nanti di akhirat. Syukur-syukur sekarang di dunia sudah terlihat akhirat tersebut. Walaupun tidak terlihat, usahakan kita yakin. Karena kita memang masih taklid. Asyhadu la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu taklid kita. Karena yang melihat Allah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat Allah, kebenarannya melihat zat Allah dengan mata lahirnya, dengan mata basyirah, dengan ruhaninya. Aku melihat Allah dengan mata ini yang ada di kepalaku. Rasulullah seperti itu. Sahabat ikuti, asyhadu la ilaha illallah, aku percaya. Walaupun tidak melihat langsung, sahabat percaya bahwa Allah itu Esa, Ahad. Disitulah Rasulullah SAW mengantarkan para sahabat tidak hanya membaca la ilaha illallah, asyhadu la ilaha illallah, tapi mengantarkan ruh para sahabat sampai bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tugas Rasulullah SAW. Suatu saat Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditanya oleh seseorang, wahai Ali, apakah engkau melihat Allah? Kata Sayyidina Ali, bagaimana mungkin aku menyembah Allah yang tidak aku lihat? Engkau melihat Allah dengan apa? Aku melihat Allah dengan mata kepala. Artinya yang sudah mencapai kesempurnaan seperti itu, yang sudah bersih kalbunya daripada segala macam dosa, dari segala macam bentuk. Karena yang menghalangi kita adalah wujud kita. Suatu saat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berpuasa 1 tahun, beliau makan tanpa minum. Setelah itu beliau minum tanpa makan lagi 1 tahun. Jadi 1 tahun makan tanpa minum. Setelah itu 1 tahun minum tanpa makan. Setelah itu 1 tahun lagi tidak minum, tidak makan. Kalau kita, ya tahu, saya juga belum pernah ngalamin. Itu namanya karomah. Kata beliau, aku melewati perubahan wujud sampai 1000 lebih perubahan wujud. Nah, itu yang dimaksud makom, perubahan wujud. Dari mulai dia berbaiat kepada Syekh Ahmad Adabas, masuk thariqahnya Abu Sa'id Al-Mazumi. Terus ada perubahan, bahkan mulai itu bukan istilahnya dari sudah masuk thariqah, dari sebelum beliau masuk thariqah, dari usia 10 tahun sudah seperti itu. Bahkan dari mulai gendongan sudah seperti itu. Diceritakan ketika beliau masih digendong oleh pembantunya, sering itu terjadi, beliau lagi digendong, tiba-tiba terbang, itu bayi itu terbang, hilang dari gendongan. Jadi digendong oleh pembantunya, pembantu ibunya, pas lagi digendong, itu si bayi terbang. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pas dilihat, dicari-cari, ada di langit, bersembunyi di balik cahaya matahari. Itu masih dalam gendongan seperti itu. Kenapa? Karena beliau anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau baru lahir, bapaknya mimpi, Abu Saleh Janaki, mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, datangi oleh para nabi, dan beliau berpesan, ini anakku Abdul Qadir Al-Jilani, dia akan membawahi semua wali Allah kecuali para imam yang maksum, sahabat 4 dan Imam Husain dan Hasan.
Di luar itu ada di bawah kewalian Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Jadi berikan keistimewaan oleh Allah seperti itu. Dari bayi sudah seperti itu. Nah, ketika beliau sudah besar, sudah dewasa, sudah sempurna makomnya, ketemu lagi si pembantu tersebut dan bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, apakah engkau masih melakukan apa yang engkau lakukan ketika engkau bayi? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dulu ketika aku bayi, kekuatanku masih lemah. Sekarang kekuatanku sudah bertambah 1000 kali lipat. Sekarang bukan aku yang terbang, tapi kalau datang 1000 matahari pun, matahari bersembunyi di balik aku. Nah, itu artinya luar biasa ruhnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Rasulullah SAW sudah sempurna kenabiannya. Sahabat sempurna, artinya kewalian para sahabat itu karena kesempurnaan Rasulullah SAW. Beliau 5 tahun di Gua Hiro, itu mempersiapkan tawajuh 5 tahun begini. Setelah menjadi nabi, diangkat oleh Allah SWT, banyak beribadah, itu mendoakan. Yang didoakan itu bukan hanya para sahabat yang ada pada zaman itu, tapi yang didoakan itu terus tembus sampai akhir zaman. Nah, makanya para wali Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW luar biasa. Kita tidak diberi kemampuan oleh Allah seperti itu, jangan khawatir. Yang kerja siapa? Guru kita. Para sahabat hebat, akhlaknya sempurna, rohaninya Rasulullah yang kerja. Para murid juga bisa sempurna, guru yang kerja. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jalani 1 tahun beliau bekerja, 25 tahun di Tegaran Irak. Siapa yang dikerjakannya? Kita, murid-muridnya. Kalaupun murid-muridnya pada kedul, malas gitu, sama. Disitulah yang namanya karomah itu seperti itu. Hanya beliau melewati 1000 perubahan wujud, artinya 1000 perubahan perasaan ruhani, terus berubah semakin sempurna, semakin sempurna. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Walaupun kita ini orang yang banyak dosa, banyak kelemahan, ibadah kita kurang, maksiat kita banyak, alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan orang suci. Siapa orang suci? Syekh Ahmad Sahibul Wafatajil Arifin, Bangir Sahabat. Itu rajanya para wali, orang suci pada zaman itu, pada zaman sekarang. Kita yang hina, yang penuh dosa, ketemu dengan beliau, mendapatkan karunia dari Allah, nur cahaya Rasulullah SAW yang ditalkinkan melalui ruh beliau. Bersyukur. Kiai bukan kita itu. Baca kitab kuning juga belum tentu bisa. Latar belakang mungkin banyak yang belang, banyak yang berontok. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dengan orang suci. Tinggal kita mau bersungguh-sungguh. Itu kesempatan yang Allah berikan pada kita. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan rombongan. Rombongan kita, rombongan Rasulullah SAW, rombongan para sahabat. Jangan sampai kita tertinggal. Nah, hidup yang kita alami sekarang tidak akan lama. Tidak akan nyampe 100 tahun lagi kita semua udah mati semua. Zaman sekarang jarang orang hidup sampai 100 tahun. Ya 100 tahun ke depan kita mungkin sudah kembali ke tanah. Nah, sadar ke situ. Hidup di dunia hanya sebentar. Karena itu ajaran Rasulullah SAW. Mengajari para sahabat seperti itu. Selalu terus diingatkan untuk ingat akhirat, untuk ingat kembali kepada Allah. Selalu diingatkan seperti itu. Zikrul maut. Selalu ingat kepada maut. Kenapa? Ingat kepada mati itu mengurangi dosa. Sedangkan kita cinta kepada dunia, hubud dunya wa karahiyatul maut, membuat kita takut mati. Tapi kalau kita cinta kepada Allah SWT, kita tidak takut akhirat, tidak takut mati. Bahkan orang-orang soleh seperti para nabi, para sahabat, ketika Rasulullah SAW ditawari oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah SAW, sudah beres tugas, akmaltu lakum dinukum waliyadin, telah sempurna, dakwah sudah selesai, tugas sudah selesai, Islam sudah menang, sudah futuh Makkah. Allah SWT memberikan keluasan kepadamu kalau engkau mau meninggalkan dunia sekarang, silahkan. Tapi kalau engkau masih betah di dunia, silahkan. Rasulullah memilih pulang. Kenapa seperti itu?
ingin cepat ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintainya. Kalau kita ditanya, misalkan ingin cepat pulang nggak ketemu Abah? Belum tentu. Sedangkan para sahabat dulu ketika Rasulullah SAW beliau mau wafat, istrinya sudah pada berkumpul, Siti Fatimah nangis di situ. Terus Rasulullah SAW membisikkan sesuatu pada Siti Fatimah. Pas dibisikin, Siti Fatimah nangis. Terus dibisikin yang kedua kali, tersenyum, ketawa. Sehingga Siti Aisyah sesudah Rasulullah SAW wafat bertanya, wahai Fatimah, apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW? Kata Siti Fatimah, yang membuat aku nangis adalah bisikan yang pertama menceritakan bahwa beliau akan segera wafat. Sehingga aku sedih karena akan tertinggal, akan berpisah dengan Rasulullah SAW. Terus dibisiki yang kedua, aku tertawa karena Rasulullah memberitahu bahwa yang pertama kali akan menyusul beliau adalah aku. Nah di situ dikasih tahu cepat wafat itu malah tersenyum. Coba kalau kita dikasih tahu besok kamu mati, bukan tersenyum, sah-sah kurang. So salah kirek mautnya karena jangan bejaan ulah latih manehna kuat nyusulnya ke akhirat mau dekeun. Nah seperti itu. Jika cintaan orang yang cinta kepada Allah, salah satu tandanya cinta pada akhirat. Kenapa? Dunia yang kita tempati walaupun bagaimanapun kita jaga, kita pelihara, pasti akan menemui kehancuran. Buktinya jasad kita tiap hari diberi makan, diurus, mandinya, sikat gigi segala macam, terus mengalami tua, dikurangi terus nikmatnya oleh Allah. Tenaga berkurang, kulit keriput, gigi mulai copot, mata mulai kurang melihat, telinga kurang mendengar, terus seperti itu. Nah, kalau kita, ruh kita, kecintaan kita masih berpaku pada jasad, rugi kita. Wal asri innal insana lafi usrin, rugi kita. Illa ladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang-orang yang beriman, yang punya keyakinan pada Allah, yang tangguh, yang kokoh, yang kuat imannya, yang tebal imannya. Dengan keimanan tersebut meyakini adanya alam akhirat, dan sampai-sampai ruhnya syukur sampai bisa melihat alam akhirat, timbullah keinginan untuk memperbaiki akhirat kita, terus beramal untuk akhirat kita. Itulah masa depan kita yang sesungguhnya itu di sana. Walaupun kita masih muda, nggak tahu, bisa jadi yang muda pulang duluan. Kalau yang tua sudah pasti, yang sudah keriput, sudah tua, ya sudah kelihatan tanda-tandanya. Tapi kalau yang muda, jangan lengah, karena yang namanya malaikat Israil itu tidak pilih bulu. Muda mau tua, kalau sudah waktunya udah dicabut. Nah, kita belajar zikir, syukur, mudah-mudahan Allah ngasih tahu kapan kita akan pulang ke akhirat. Dulu Kang Haji begitu ceritanya, amalkan zikir, mudah-mudahan kayak orang waktu namot dibejaanku malaikat. Nah, gitu. Jadi menurut seorang ulama gitu, sudah waktunya tiba, malaikat menjemput, bukan mencabut, menjemput. Dan ruh itu sendiri diperlihatkan gambar, artinya diperlihatkan akhirat. Ya disitulah keluar dengan sendirinya, dicabut oleh malaikatnya seperti itu, dimudahkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua oleh Allah SWT diberikan kelapangan hati kita untuk menerima hidayah yang lebih tinggi lagi, sehingga kita bisa merasakan rahasia batinnya kita yang paling dalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafiina wa karimina wa dhurrina wa Muhammad wa sallim radhiyallahu alamin. Ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Salim ya Qarib ya Mujib ya Wahab ya Razak. Allahumma zidna wa la tanqusna wa rizqna nikmata dunya wa nikmata akhirah. Allahul kafir wa al kafir kasral kafir wa zalal kafir kullin kafir. Alhamdulillah, hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allah Rabbil mandashir wa bil kashir wa samdul mandasir innaka antal muqtadir bil bakir wa kafa bil syirk. Wallahu ridul manil wa taquti ada bil kamil adil alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nabiyina
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil habib Rasulillah wa kulli muzaridillah bi'anil bal ya Allah bi'anil bal ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.